Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk Ramadan yang keberapa, Pak? Bu, kita kemarin mulai puasa hari Senin, masuk 1 Ramadan. Sekarang sudah sampai pula kita ke hari Ahad. Ini hari Ramadan yang ke-7. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Sudah 6 hari kita melaksanakan ibadah puasa di Ramadan, dan Allah izinkan kita sampai sekarang untuk memasuki Ramadan, hari Ramadan yang ke-7. Maka di sini dengan 7 harinya telah Allah izinkan kita untuk memasuki Ramadan ini. Maka pada kesempatan tausiah singkat pada sore hari ini, izinkanlah kami untuk sama-sama menyampaikan sebuah nasihat kepada kita semua, untuk menyampaikan sebuah renungan untuk kita semua. 7 hari Ramadan yang telah Allah berikan pada kita sekarang ini telah kita gunakan untuk apa? Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimah, kami serukan kepada diri kami sendiri dan juga kepada kaum muslimin wal muslimat yang hadir di masjid kita pada saat ini, dan kami serukan juga kepada kaum muslimin wal muslimat yang masih bisa mendengarkan suara kami ini, yang tinggal di sekitar masjid kita ini. Kami serukan kepada kaum muslimin wal muslimat sekalian, marilah kita bersama-sama merenungi, marilah kita sama-sama mencoba bermuhasabah tentang Ramadan, hari demi hari, malam demi malam yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih segar ingatan kita bagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan ini. Kita berusaha dengan begitu khusyuknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan dalam bulan Ramadan. Bukankah kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dari bulan Rajab kita berdoa, dari 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, baik di masjid ini maupun di mana sampai mana suara ini masih bisa terdengar, maka sepatutnya lah kita sebagai orang yang masih mengaku memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, secuil keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ini, maka sudah sepatutnya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita sampai ke dalam bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan sampai ke hari ke-7 di bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya kita untuk mengisi waktu demi waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan target-target ibadah, target-target amalan yang telah kita susun sebelumnya, sebelum masuk bulan Ramadan ini. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini juga saat kita duduk di dalam masjid sekarang, atau saat ini ketika kita sedang duduk di dalam rumah kita juga, atau bahkan saat ini kita sedang duduk, sedang berbaring di atas kasur kita saat ini, saudara-saudara kita yang telah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebelumnya, saudara-saudara kita yang duduk bersama kita, sholat sunnah tarawih bersama kita, tadarus bersama kita, ikut zikir bersama-sama di masjid bersama kita saat bulan Ramadan ini, akan tetapi mereka telah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga pada saat ini berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan satu saja dari malam-malam di bulan Ramadan. Mereka berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan ini. Tahukah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari penghuni kubur sekarang ini yang mereka menyesali satu malam saja dari masa hidup mereka yang mereka sia-siakan. Satu malam biasa saja,
Mereka sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkanlah kami mendapatkan satu malam saja dari kehidupan kami yang telah kami sia-siakan seluruhnya. Satu malam biasa saja sangat mereka sesali, sangat mereka sayangkan, sangat mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Apalagi malam-malam bulan Ramadan. Malam-malam yang begitu mulia, malam yang begitu agung. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sangatlah aneh, sangat luar biasa mengherankan. Luar biasa mengherankan bagi kita yang telah Allah berikan nikmat kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi kita malah berniat untuk tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Malah memasang niat untuk tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Macam mana itu? Malah berniat, misalnya, malah berniat untuk kalau sholat subuh selesai sahur, aku sudah sengaja memasang niat untuk langsung tidur, tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Malah memasang niat ketika ada seruan atau ajakan untuk bertadarus atau membaca Al-Quran, sudah sengaja memasangnya untuk tidak ikut. Malah aneh bagi orang yang sengaja sudah memasang niat ketika diadakan majelis ilmu di masjid, entah di mana pun masjidnya, masjid kita atau di masjid-masjid tempat lain, ketika bertemu dengan majelis ilmu, malah sengaja sudah memasang niat untuk segera angkat kaki keluar dari masjid, langsung melaksanakan ingin tidur atau ingin istirahat atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain yang belum tentu satu penting. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mengherankan bagi orang-orang seperti ini yang malah memasang niat untuk tidak memanfaatkan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang betul-betul mengetahui, betul-betul tahu rasanya bagaimana mulianya hari-hari, malam-malam di bulan Ramadan ini, kecuali orang-orang yang betul-betul sudah kehilangan bulan Ramadan ini, tidak punya lagi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan ini. Tak ada yang lebih tahu kecuali penghuni kubur, kecuali ahli kubur. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar sekiranya kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, misalnya mengizinkan penghuni kubur itu untuk keluar dari kubur, pastilah mereka akan bertemu pada kita sekarang ini dan mengatakan kepada kita, jangan sekali-kali pun engkau menyia-nyiakan satu detik sekalipun di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan bahkan satu detik sekalipun. Mereka bukan mengatakan jangan sia-siakan satu hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 4 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari yang kata mereka untuk sia-siakan, tetapi jangan sia-siakan satu detik sekalipun di dalam bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam masjid kita ini, bahkan dimanapun sampai suara kami ini bisa terdengar, janganlah sia-siakan bahkan satu detik sekalipun di dalam bulan Ramadan ini. Banyak orang yang mengharapkannya, saudara-saudara kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bahkan satu detik sekalipun di dalam bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, bahkan celakalah bagi orang yang sudah Allah berikan kesempatan untuk bertemu di dalam Ramadan ini, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita yang mengatakan, kalau misalnya ada saudara kita atau tetangga kita yang mungkin 2 bulan, 1 bulan menjelang Ramadan masih bersama kita, akan tetapi seminggu menjelang bulan Ramadan tiba, ia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita yang mengatakan, sayang sekali Ramadan sudah hampir seminggu, rupanya telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang ia tidak dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan itu yang sayang, bukan itu yang rugi, bukan itu. Akan tetapi sangat merugi, sangat celaka
Celaka bagi orang yang sudah bertemu, sudah Allah kasih kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi tidak sedikit pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang mendoakan, celakalah bagi orang yang sudah bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diaminkan oleh manusia yang paling mulia, manusia yang paling mustajab doanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan demikian, dan yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu doa yang pasti sangat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi orang yang sudah berjumpa dengan bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sia-siakan barang satu detik pun di dalam bulan Ramadan ini. Hanya orang-orang yang betul menyadari betapa berharganya masa demi masa yang telah Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini untuk tidak menyia-nyiakannya. Hanya orang-orang seperti inilah yang terus terlecut semangatnya untuk terus meneruskan bacaan Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Walaupun saat itu ia ngantuk sekalipun, ia akan berusaha mempertahankan untuk membaca Al-Qur'annya barang satu detik setelahnya sudah ngantuk. Harus diteruskan demi meraih pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Hanya orang yang tahu betul-betul tentang betapa mulianya, betapa agungnya bulan Ramadan ini yang akan mengusahakan bahkan satu detik lebih lama lagi untuk tetap berada di dalam masjid ini sekiranya tidak ada kepentingan yang lain yang lebih penting. Hanya orang yang sadar betul-betul tentang betapa mulianya Ramadan ini yang berusaha untuk mempertahankan satu detik lebih lama lagi untuk terus memelihara zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang betul-betul paham, hanya orang-orang yang betul tahu betapa berharganya bulan Ramadan ini yang tidak akan menyia-nyiakan satu detiknya bahkan sekalipun untuk kosong lisannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika berada di atas kendaraan selama perjalanan sekalipun. Hanya orang-orang yang betul tahu tentang keagungan bulan Ramadan ini yang berusaha untuk menahan kantuknya, berusaha untuk bangun lebih awal, bahkan satu detik lebih awal sekalipun di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah hari ke-7 kita memasuki bulan Ramadan ini. Sudah sejauh apa kita memanfaatkan dan memaksimalkan malam-malam, siang hari yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini? Maka dengan umur yang telah Allah berikan kepada kita, mulailah menghargai satu detik demi satu detik itu dari sekarang. Mulai sekarang ini sampai nanti, sampai mudah-mudahan Allah memberikan kita umur untuk sampai di akhir Ramadan untuk memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Ini adalah nasihat bagi diri kami sendiri juga, dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian, baik yang berada di dalam masjid ini maupun kaum muslimin dan muslimat dimanapun sampai suara ini masih terdengar, agar kita senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan. Kalau misalnya nampak dari kita saudara kita yang masih belum memaksimalkan bulan Ramadan, ajaklah dia untuk memaksimalkan, tidak menyia-nyiakan bahkan satu detik pun kesempatan untuk mendapatkan ampunan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta pahala yang akan Allah curahkan untuk kita semua. Demikianlah nasihat singkat yang dapat kami sampaikan untuk kita semua, terus untuk diri kami sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallah.